Selamat datang di program berita edukasi PKN. Saya, Aulia Safira, akan membahas fenomena sosial yang sedang marak terjadi di area digital, yaitu etika bermedia sosial di kalangan masyarakat Indonesia. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Penipuan lowongan kerja online paruh waktu marak bertebaran di media sosial. Banyak akun-akun pribadi yang tidak jelas profilnya lalu lalang di beranda Instagram. Musikus sekaligus politikus Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara karena dianggap melakukan tindak pidana ujaran kebencian yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Perkembangan teknologi, informasi memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berpendapat. Namun, kebebasan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab sebagai warga negara. Etika bermedia sosial merupakan aturan moral dan norma yang akan mengatur perilaku individu dalam menggunakan media sosial digital. Dalam pendidikan kewarganegaraan, penggunaan media sosial berkaitan dengan norma kesopanan, norma hukum, dan hak dan kewajiban warga negara. Hati-hati bermedia sosial. Tampaknya tepat untuk diwaspadai bagi kita yang aktif bersosial media dan membagikan informasi diri kita di internet. Salah satu contoh nyata pelanggaran etika bermedia sosial adalah penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian yang sering viral di media sosial. Menyatakan ada sejumlah tindak represi di internet yang sering terjadi di media sosial, seperti disinformasi, hoax, yang merupakan informasi palsu yang sengaja disebarkan untuk menipu. Kemudian perundungan atau bullying yang kerap terjadi di kolom komentar warganet. Doxing yang merupakan tindakan mempublikasi informasi pribadi seseorang di media sosial dengan tujuan agar orang tersebut mendapatkan intimidasi. Kemudian ada peretasan atau hacking, di mana akun media sosial kita diretas oleh orang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan tertentu. Lalu ada akun peniru, imposter atau impersonator, yang umumnya dibuat untuk mengecoh dan menipu dengan modus meminta uang hingga menjerumuskan orang menjadi sasaran persekusi. Bahkan beberapa pelaku harus berhadapan dengan hukum karena melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Dari permasalahan kasus tersebut terhadap beberapa permasalahan utama. Yang pertama, rendahnya literasi digital masyarakat. Yang kedua, kurangnya kesadaran berhadapan dampak hukum menggunakan media sosial. Yang ketiga, budayakan menyebarkan informasi secara cepat dan tanpa berpikir kritis. Dampak dari perilaku ini dapat memicu konflik atau media sosial merusak reputasi seseorang, bahkan mengancam persatuan bangsa. Sebagai warga negara yang baik, menggunakan media sosial harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab. Beberapa solusi yang dapat dilakukan di antara lain: memverifikasi informasi sebelum membagikan menggunakan bahasa yang sopan, meningkatkan literasi digital masyarakat, menghindari penyebaran ujaran kebencian. Media sosial seharusnya menjadi saran edukasi dan persatuan, bukan sumber konflik sosial. Dari pembahasan ini terdapat disimpulkan bahwa etika bermedia sosial merupakan bagian penting dari tanggung jawab warga negara di area digital. Dengan penggunaan media sosial ini yang bijak, kita dapat menciptakan ruang digital yang nyaman, positif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Saya Aulia, saya melaporkan mengundurkan diri. Terima kasih dan sampai jumpa.